Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak dan Ibu Guru serta seluruh audien dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Lutfi Utami Yusuf SPDI, Guru SD Negeri Purwasari 04 Kecamatan Wanerja. Di sini saya akan menyebarkan topik tentang merumuskan pemahaman bermakna yang saya dapatkan pada platform Merdeka Mengajar. Dalam topik ini, saya mempelajari beberapa hal penting, di antaranya yaitu tentang: pertama, pembelajaran efektif; kedua, pemahaman bermakna; ketiga, pertanyaan pemantik. Bapak, Ibu Guru, serta audien yang berbahagia, lalu, apa itu pembelajaran yang efektif? Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang dapat memberikan makna bagi kehidupan murid di dunia nyata, juga menggugah rasa ingin tahu murid untuk belajar lebih lanjut. Sebagai seorang pendidik, seharusnya kita dapat melakukan pembelajaran yang efektif, berkesan, dan dapat diterima anak dengan baik. Bagaimana cara melakukan pembelajaran efektif? Salah satu cara agar dapat menerapkan pembelajaran yang efektif adalah dengan merumuskan pemahaman bermakna dan pertanyaan pemantik terhadap peserta didik. Bapak, Ibu Guru, serta audiens yang berbahagia, lalu apa itu pemahaman bermakna? Pemahaman bermakna merupakan pemahaman yang diberikan kepada peserta didik terhadap tujuan dan manfaat pembelajaran yang dilaksanakan untuk kehidupan mereka. Pemahaman bermakna ini ingin kita capai setelah peserta didik mempelajari materi tertentu. Jadi, pemahaman bermakna dapat membantu kita menjelaskan manfaat pembelajaran dan tujuan materi ajar agar motivasi intrinsik siswa atau peserta didik dapat tumbuh dan berkembang setelah proses pembelajaran dilaksanakan. Nah, selanjutnya, selain pembelajaran bermakna, apalagi yang membuat pembelajaran yang kita lakukan dapat efektif? Nah, yang kedua adalah dengan melakukan pertanyaan pemantik setelah proses pembelajaran. Apa itu pertanyaan pemantik? Pertanyaan pemantik adalah suatu pertanyaan penting yang seharusnya mampu dijawab peserta didik setelah mereka mempelajari materi ajar pada topik pembelajaran. Pertanyaan pemantik ini digunakan untuk membantu peserta didik dalam mencapai pemahaman bermakna dan mewujudkan pembelajaran efektif. Selanjutnya, setelah kita mengetahui pengertian tentang pembelajaran bermakna dan pertanyaan pemantik, sekarang akan kita lanjutkan ke langkah-langkah merancang kegiatan pembelajaran bermakna. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan, di antaranya adalah: yang pertama, memilih tujuan belajar; kedua, menganalisis situasi kelas; ketiga, melakukan asesmen awal untuk mengetahui kemampuan peserta didik; menentukan strategi dan metode; memilih dan menetapkan bahan ajar; sosialisasi target belajar dan kesepakatan pembelajaran; pelaksanaan pembelajaran; dan yang terakhir, refleksi untuk menentukan tujuan belajar berikutnya berdasarkan hasil ketercapaian kompetensi. Dan solusi untuk mencapai pemahaman bermakna, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, guru mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari murid. Yang kedua, guru bersama-sama murid mencari informasi dari sumber lain. Yang ketiga, murid berdiskusi materi pembelajaran. Yang keempat, murid memperhatikan dan mempraktikkan materi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, guru berkolaborasi dengan wali murid. Lalu, bagaimana langkah-langkah
membuat pertanyaan pemantik sehingga kita dapat membuat pertanyaan pemantik yang dapat dipahami oleh anak. Yang pertama, menuliskan ide-ide yang terlintas di benak pikiran sesuai topik materi pembelajaran yang sudah kita lakukan bersama murid. Yang kedua, merumuskan pertanyaan pemantik. Yang ketiga, menyusun pemahaman bermakna. Hal ini dilakukan agar pertanyaan pemantik yang kita lontarkan kepada anak mampu dipahami dan dapat dijawab dengan baik oleh anak. Bapak, Ibu guru, serta audiens dimanapun Anda berada, demikianlah pemaparan saya mengenai merumuskan pemahaman bermakna dari platform Merdeka Mengajar. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.